Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berhadir di studio TVRI Kalimantan Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya teriring salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan bersama-sama mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin, rabbal alamin. Pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, senang sekali saya Anissa Yunabekti dapat menjumpai Anda, yaitu dalam tayangan yang penuh dengan kesejukan dan keberkahan, yaitu dalam acara Cahaya Kalbu. Cahaya Kalbu teragi. Dan tema kita pada hari ini adalah agar Allah sayang kepada hamba-hambanya. Dan telah hadir di studio saat ini penceramah Ustadz Muhammad Sumardi, SOSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz siap, ya. Siap. Pekerjaan lancar Ustadz? Siap, alhamdulillah. Sibuk apa sekarang Ustadz? Ya. Dakwah, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan juga di studio telah hadir dua pengajian, akan saya sapa terlebih dahulu. Pengajian Majelis Ta'lim Nurul Ikhwan Jalan Tantina Pondok Cahaya Mas. Bagaimana kabarnya bunda-bunda hari ini? Semangat ya bunda ya. Wajahnya bersinar sekali bunda-bundanya hari ini, Masya Allah. Dan selanjutnya saya akan sapa pengajian Permata Kelampangan. Bagaimana kabarnya bunda-bunda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Wah, semangat sekali. Dari Kelampangan ini lumayan jauh Ustadz ya. Iya, tetap di sini dan selalu bersemangat untuk bunda-bundanya. Dan sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan tausiah, ada pantun, boleh dijawab keren nanti pantunnya ya. Membeli kain bermotif benang bintip, keren. Dipakai anggun menghadap sang raja, keren. Ibu pengajian, mari hiasi akhlak yang cantik agar mendapat sayangnya Allah yang Maha Esa. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa TVRI Kalimantan Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengejar cinta manusia itu melelahkan, tetapi mengejar cinta Allah menenangkan. Bersama narasumber kita hari ini kita akan mencari tahu langkah nyata apa saja yang harus kita lakukan agar kehidupan kita senantiasa disayangi dan dinaungi oleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustadz Muhammad Sumardi kami persilahkan untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, sadaqallahul azim. Ibu-ibu hadirin pemirsa TVRI Kalimantan Tengah yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan, umur yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi uswatun hasanah sebagai contoh, sebagai idola,
sebagai panutan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada Nabi Muhammad, mahabbahnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti di akhirat kita dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang mengaku sebagai orang yang beragama Islam, dan khususnya kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita berharap dapat kasih dan sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu pentingnya kasih sayang Allah? Karena ketika Allah sudah sayang kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yang sulit bagi kita ketika Allah sayang kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang selanjutnya, yang sempit terasa dalam kehidupan kita, ketika Allah sudah sayang kepada kita, yang sempit jadi lapang. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah sayang kepada kita, yang mustahil terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mustahil itu bisa jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Sebab kenapa? Sebab Allah sudah cinta kepada kita. Tetapi pada kenyataannya dan pertanyaan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita mengerjakan sesuatu yang membuat Allah sayang kepada kita? Jangan-jangan selama ini kita rajin beramal, kita rajin beribadah, tapi kenapa hidup kita terasa berat? Kenapa hidup kita terasa memusang? Jangan-jangan selama ini kita beramal beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita beramal beribadah karena bukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ibadah yang kita kerjakan jangan-jangan hanya memenuhi sebagai kewajiban dalam kehidupan kita, bukan mengharapkan ridha dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita garis bawahi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengasih, atau kita sering dengan pengasih dan penyayang. Apabila orang tersebut dikasih atau diberi, belum tentu disayangi. Tapi sebaliknya, apabila orang itu disayangi, mintakah, kadang mintakah, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, orang yang diberi belum tentu disayangi. Tapi kalau orang yang disayangi, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita dambakan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara agar Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita? Bukannya sekedar ya Allah, mudahan sampean sayang kepada saya ya Allah. Bukan itu. Itu mimpi. Sakarnya goreng sedini maigau rupanya. Bukan itu. Tapi ada triknya, ada syarat-syaratnya bagaimana Allah tuh sayang lawan kita. Kayak pian juga tuh, laki pian sayang lawan pian. Kayak apa caranya? Ayo, maulah asal-asalan. Laki pian dari luar pas bulik marangot. Nah, misal tuh. Atau banyak, ulakan banyak, ulakan seorang situ. Nah, kira-kira tuh sayang laki pian lah. Enggak ada sayang. Artinya sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Allah tuh cinta lawan kita. Memang Allah tuh bersifat Rahman Rahim. Memang sifat Allah itu Rahman Rahim. Cuman bagaimana cara kita untuk mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
supaya Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita, cinta kepada kita, yaitu kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya saat kita susah, tetapi di saat kita senang tetap kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang-kadang kita nih waktu senang aja, wah, beribadah cangkal. Pas waktu susah, ajar. Protes lawan Tuhan. Bukan itu orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pian dapat nikmat kah? Mau dapat bala kah? Dapat musibah kah? Tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki kita tuh, nang kayak apa kok orang nyabat lagi pian? Dasar ada bungas, memang ada bungas. Misal. Tapi hatinya bagus. Sadunia orang menyabat laki pian misalnya, tetap je pian, dialah Arjuna bagiku. Wah, ya kalau dialah Arjuna bagiku. Nah ibu-ibu hadirin jamaah pemirsa TPRI Kalimantan Tengah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang salah satu tanda-tanda orang tersebut disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya waktu sempit, bukan hanya waktu susah, tetapi dikala mereka dapat kesenangan pun tetap mereka beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, banyak orang ketika diuji Allah Subhanahu wa taala ketika susah, pian katujuh beramal beribadah, pas sudah dapat jabatan, pas sudah sugih, kada ingat lagi. Ayo kita ke pengajian, Bu. Haur lagi toh. Misalnya, sugih Bang sudah. Besi ini Bang sudah. Maka tanda-tanda orang yang demikian bukan orang itu. Orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang disayangi ini kada usah bertunjukkan lawan orang. Kak kita sendiri aja bertunjukkan. Sudah kada ulun kayak ini. Jangan-jangan selama ulun baimal ibadah bukan hanya waktu susah aja. Waktu dapat musibah aja banyak beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pasugi. Kada ingat lagi sidin lawan Tuhan. Seakan-akan susah itu dari Allah, sugih usahanya seorang. Padahal maaf, susah datang dari Allah, kaya datang dari Allah. Apabila kita mengatakan bahwa susah itu datang dari Allah, kaya itu karena usahaku, berarti ada Tuhan selain Allah. Bahkan maaf, hati-hati kita. Apabila kita menganggap bahwa susah itu, miskin itu istilahnya dari Allah, sedangkan kaya itu usahaku seorang, berarti seakan-akan ada Tuhan selain Tuhan. Hati-hati kita. Padahal mohon maaf, secara hakikatnya adalah miskin datang daripada Allah, kaya datang daripada Allah. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyaman aja pandiri pen usah ajar, pen anopang jar. Pas katipakannya hanya tahu tuh. Nah, itu bahasa kono sudah. Katipakannya aja. Nah maka salah satu orang yang mendapatkan kasih sayang dan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, inya kada peduli boy. Mau kayak apakah Tuhan mau? Karena maaflah. Apapun yang terjadi pada diri kita itu sesungguhnya keputusan terbaik menurut Allah. Bukan terbaik menurut kita. Karena kita ini mohon maaf, baik kalau sesuai hawa nafsu. Lamun batantangan lawan nafsu kita ngurunom jua. Jadi ulun tekankan adalah yang terbaik pada diri kita adalah keputusan Allah. Apapun itu. Makanya ketika orang nang istilahnya santai aja nya. Apapun yang Tuhan beriakan nya, udah kada apa jadinya. Yang penting aku taat lawan pian. Nah, yang penting ulun beramal beribadah lawan pian. Ulun kada mengharap dari manusia, ulun kada mengharap ini dan sebagainya, hanya cukup cinta bagi pian. Oh, pian aja dah, aku diselingkuhi ya kalau. Cuma aja pian, si laki diselingkuhi, nyaman kada? Nyaman kada, Bu? Sama Tuhan kayak itu. Lamun pian beramal beribadah tuh karena makhluk, pian beramal beribadah karena manusia, tersinggung Tuhan. Kenapa? Ya Allah pian kada berterima kasih maka
aku na menghidup akan pian, maka aku na memberi makan lawan pian, maka aku na memberikan sehat lawan pian. Hah? Tapi kenapa ketika aku berikan kamu ujian lalu kamu jauh daripada aku? Hah, ayo. Jangan waktu nyamannya aja, waktu susahnya, hah? Tua-tua keladi, ya Allah. Makin tua semakin jadi ya kalau nah. Nah, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara supaya Allah tuh sayang lawan kita, supaya Allah tuh cinta kepada kita, yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya waktu susah, tapi ketika kita dalam keadaan lapang tetap kita. Jangan hanya ingat kepada Allah ketika butuh aja. Jangan kita kebamal beribadah karena kita perlunya pengaja. Hah? Jangan firman kita, oh aku jar-jar hendak membaca ini supaya sugih. Jangan itu aja kita perapakan. Setahun pengen makan kalau sugih bisa ampih itu. Jujur kada bu? Hah? Kenapa? Waktu perlu aja. Lamun kada perlu, waktu sugih sayang. Pas waktu laki nang kada ano, lalu aja hendak mengejar ke lain tuh. Ayo hati-hati. Susah sama susah, senang sama senang. Memang hidup itu berputar bu ay. Kada mau pang kita di atas terus. Bisa kayak di bawah. Di atas hati-hati kupenya gugur. Di bawah bisa diinjak kurang. Karena semua itu atas dan bawah itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sugih kita. Bisa ya orang sugih masuk neraka. Kenapa? Kadang-kadang kayak ini lah. Lamun sudah merasa pindah tinggi, pindah lelum meremehkan ke orang. Lawan ketika Allah takdirkan kita pulang adalah kita miskin, kita kata piano, jangan juga kita terlalu tamak. Serakah, hendak mengharap ampun orang. Orang yang beriman yang sesungguhnya, orang yang di Subhanahu wa taala, ini akan lebih berharap. Kenapa? Oh, aku besi Allah, Bang. Yakinnya besi Allah. Cukup Allah jadinya bagi aku. Maka apabila sudah sadar bahwa cukup Allah, lalunya bernyanyi itu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kada ada gelisahnya. Kenapa? Allah ada jadinya. Aku kada perlu lah manusia tuh bisa diulah-ulahnya. Memuji aku di depan di belakang menampilin lawan aku. Itu. Tapi ketika Allah sudah sayang lawan kita, ketika Allah sudah memuji lawan kita, walaupun seluruh dunia hendak maulah kita kada bagus, mun Tuhan maulah kita bagus, kada ada kawa keputusan Allah yang terjadi. Sakuta palangkaraya menghina lawan kita, mau Tuhan hendak memuliakan, kada kawa. Atau sebaliknya, saat dunia memuliakan pian, lamun Tuhan hendak maulah kita hina, kada kawa. Nah maka ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika kita ingat kepada Allah ketika butuh aja. Nah makanya maaf bulah. Ada orang sampai yang hajat misal nih. Kenapa sampai yang hajat? Anak berkat umrah, Bang. Wah. Baguslah bagus. Coba, Bang, lamun kada berkat umrah sampai yang hajat juga kah? Yalah kira-kira kayak itulah, Bu. Maksud dulu kayak ini lah. Makanya cara kita mendekatkan bukan hanya perlu aja kita lawan Tuhan. Waktu perlu duhanya. Orang 2 rakaat sidin 12. 12 sehari aja. Sehari aja umat aja orang pian jar supaya cepat kabul jar. Kayak mendemo lawan Tuhan. Maaf nabulah. Allah tuh lebih tahu Allah ketimbang diri kita. Kita nih kadang-kadang maaf lah. Ya Allah, ulun minta kayak ini hadang jar Allah. Kayaknya ada gilirannya. Lamun sekarang saya kasih sampean nang kayak ini, pian berjauh lawan aku jar Tuhan. Cukup kayak ini aja aku bari. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kayak sama yang hajat tadi, bukan ketika maka kami di majelis itu. Kami di majelis Ratibul Atas Palangkaraya itu. Jadi kami tiap maghrib, habis maghrib sembahyang ba'da maghrib 2 rakaat. Sembahyang taubat, sembahyang hajat tiap malam tuh.
Kalau pang istilahnya saya hendak umrah, hendak bahagia aja kada. Nang itu nang istilah bujur kita lillahi ta'ala. Bukan waktu perlu aja. Tetap kita gawi. Orang nih amal ibadah karena sugih aja. Kenapa jauh baca waqiah tabarak yasin. Setahun. Kada sugih. Bujur juga Tuhan janji pian. Maka ini aja. Turun kita bakal hajar. Nah, kenapa? Hendak mengharap sugih. Pas sudah kada sugih-sugih ampih itu menggawinya. Kenapa? Lili itu pang masalahnya. Nah makanya kita diajarkan selalu usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbidal qiblati lillahi ta'ala. Nawaitu sauma godin. Ada kalau lillahi ta'ala. Nah lillahi ta'ala tuh bang. Artinya kita beramal beribadah tuh murni karena Tuhan. Bukan karena hendak ini kada. Kenapa? Kita yakin bang. Setiap keputusan Tuhan lawan diri kita itu yang terbaik bagi kita. Ini ada orang buai maaf misalnya. Berdoa ya hendak sugih. Adang jatuhan kita giliran ada. Kam jatuhan lamun ku beri sugih kam kada ingat lagi ke majelis ilmu. Kada ingat lagi pian sembahyang berjamaah. Kenapa? Ikam piknik ke langit pertama, langit kedua sana pikniknya. Berduit pang. Nah, kaina jar Tuhan nunggu ikam siap dahulu. Ba ilmu ikam dulu hanya ku beri sugih. Lamun ikam kada ku beri sugih dahulu ilmunya kada ada. Ya tadi itu merasa harat tadi itu pada orang. Karena ilmunya kada ada. Pian tuh misalnya hendak maulah pada kelamben. Ilmunya kada ada. Bangun tat terus ya kalau hendak kayak apa aja kayak pun kawan tuh jar. Pun kawan tuh pina bagus bener kelambennya. Napa pun kau ini pina bangkak yang ini nih. Ilmunya kada ada. Tapi ilmu tahu ilmunya sudah kita. Makanya man sama kita nangka itu. Nah ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita dalam beramal beribadah semata karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita bukan makhluk tetapi ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu, supaya Tuhan sayang lawan kita tuh. Artinya mau dia apa dia tetap sayang. Misal pian bisa bisi laki tuh di rumah. Pian kayak apa kalau laki datang bawa duit banyak kah sedikit kah? Tetap ya pian menyadia lawan laki tuh. Kalau pang bisa di Inggris, misal di sana misalnya pas laki dapat duit banyak, abahnya, misalnya pas waktu kano kenapa? Pina masa mau lagi, kenapa abahnya ajar? Anu pang jagawian, oh kada apa abahnya wajar hidup nangka itu abahnya Kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang di bawah, wajar. Kada apa-apa abahnya, ayo kita ngopi bareng. Nah, ini kada waktu duit banyak aja mah. Cipika. Pas sudah makanya tadi itu jar. Kemana mana kita dapat duit dulu jar. Nah, aduh jar laki nang kayak ini aku. Lamun pacangan aku di rumah di bamain nang kayak ini, aku di luar gini. Hati-hati aja kita. Artinya ketika laki kita dapat duit banyak, seakan-akan inya laki kita. Ketika inya kadang bawa duit, seakan-akan inya orang lain. Sama kayak Tuhan kayak itu. Ketika kita dapat nikmat, seakan-akan inya Tuhan kita. Ketika kita dapat ujian, dapat seakan-akan lain Tuhan kita. Ayo. Kayak apa nak dapat kasih sayang Allah Ta'ala? Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua. Yang kedua, supaya Allah tuh sayang lawan kita, supaya Allah tuh cinta lawan kita, banyak bertaubat, banyak minta ampun. Nah, dalam kehidupan kita. Banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, Allah bepadah, ujar Allah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh, kalau sungguh tuh bujuran tuh. Nah, itu swear tuh kae. Nah, kontrak tirik berin. Ini ketemu jalannya. Artinya manu nih, istilahnya bujur-bujur tuh nah. Sungguh jar Tuhan. Apa sungguh? Aku cinta. Pak. Bujuran jar Tuhan. Swear, aku sayang, aku cinta. Lawan siapa? Orang nang banyak taubat. Jadi dari sekian banyak itu salah satu jalan kita supaya Tuhan sayang lawan kita, banyak-banyak minta ampun. Mungkin itu barangkali ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah.
Jadi poin pentingnya agar Allah sayang kepada hamba-hambanya, yaitu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menerima apapun keputusan Allah, baik lapang ataupun susah, dan yang terpenting lagi adalah banyak-banyak bertaubat. Dan untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, masih bersama Cahaya Kalbu, penyejuk hati, penguat iman. Cahaya Kalbu bersinar. Dan untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Kami persilakan kepada bunda-bunda yang ingin bertanya, mohon berdiri dan sebutkan nama dan juga dari pengajiannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Radiani dari pengajian Nurul Ikhwan Jalan Tantina. Terima kasih Ustadz. Allah adalah Maha Rahman dan Rahim. Saya sebagai hamba, apapun yang ditakdir Allah akan saya jalani dengan ikhlas. Dan saya insya Allah apapun yang diperintahkan Allah kita akan menjalaninya. Yang ulun tanyakan Ustadz, kenapa hati saya ini masih kosong Ustadz? Kadang-kadang ada timbul, kadang-kadang ingat, dan kadang-kadang juga masih kosong Ustadz. Apa triknya Ustadz? Mohon. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Sudah menerima apapun takdir dari Allah, tetapi hati kita masih terasa kosong. Bagaimana sebenarnya triknya supaya kita lebih mendekatkan diri lagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan Ustaz. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi saya katakan juga, bahwa ketika kita sudah berani berucap raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, kita ridha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tetapi kita merasa ada kekosongan dalam batin kita. Nah, jadi salah satu untuk mengingatkan itu, pertama kita harus banyak-banyak disebut dengan zikrullah. Zikrullah itu bukan hanya sekedar kita berucap subhanallah, subhanallah atau la ilaha illallah, la ilaha kada. Salah satu termasuk orang yang zikrullah adalah orang yang setiap saat, setiap waktu merasa diawasi oleh Allah, itu pun zikrullah. Kayak contoh misalnya kita ada CCTV. Seandainya dalam ruangan ini ada CCTV misalnya, beranilah kita. Walaupun tidak diperintahkan, tentu kita hati-hati dalam kehidupan kita ini. Nah, maka hasil daripada zikrullah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya tadi itu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah yang memberi di dalam diri kita. Tapi, nah, kalau hanya sekedar zikir kita bil lisan, makanya zikir itu Bu ada tingkatannya. Serendah-rendahnya zikir itu adalah orang yang zikir bil lisan tapi hatinya lupa. Itu paling rendah sudah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai menangisin la ilaha illallah tapi hatinya lupa lawan Tuhan. Itu serendah-rendahnya zikir. Tapi zikir yang kedua, tingkatan yang kedua, walaupun mulut kada baucapinya, kada baucap la ilaha illallah, tapi hatinya membenarkan la kadada nang memberikan melainkan illallah, kadada nang memberi illallah dalam hatinya. Nah, dan tingkatan yang paling atas, bil lisannya berucap la ilaha illallah,
hatinya membenarkan tidak ada yang hidup melainkan Allah. Tidak ada yang mendengar melainkan Allah. Tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Lalu diaplikasikan dalam kehidupannya. Jadi zikir yang tingkatan yang paling tinggi, lisan berucap la ilaha illallah, secara garis besarnya tiada Tuhan selain Allah. Tetapi secara umum pemahaman bagi kita orang yang sudah Islam, sudah lawas, sudah bukan hanya sekedar kita berucap tiada Tuhan selain Allah. Tetapi yang benar itu adalah tidak ada yang memutuskan illallah, tidak ada yang merejeki illallah. Sehingga kadang lagi kita, sidin jujar aku di sini berjualan kada payu, sidin pang berdagang situ, sidin pang menyamai kada kayak itu laginya. Kenapa uja yakinnya bahwa Allah memberi rezeki. Walaupun disaingi orang kada apa-apanya Tuhan berezeki. Kenapanya beranggapan rezeki itu kada pernah tertukar. Kenanya beranggapan rezeki nang mendatangi, bukan kita nang mencari. Karena selama ini kita berpahaman ini kita pang mencari rezeki. Sehingga dapat. Lamun orang nang mencari dapat. Coba kita nih di sini nah. Ujaran presiden tuh cari Sumardi jar. Datang sini dia turun tahu orang. Mencari. Lamun kita nang mencari presiden bisa 2, 3, 4 bahkan berbulan-bulannya tak hanyar tetamu. Nah hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi kita tingkatkan zikir kita tadi itu bukannya sekedar la ilaha illallah, bukan hanya kita pasrah, tetapi bagaimana dalam kehidupan kita. Nya Adam kali ini sabar ya kujar, sabar ya kujar, sabar ya kujar ini. Itu bukan sekedar bil lisan. Karena ada sabar pengetahuan, ada sabar nang Tuhan yang memberi. Maaf nabulah. Kita kawa sabar ucapan. Tapi kada kawa sabar sabujuran lamun kita kada tahu. Kawa kita sabar satu. Apapun yang terjadi, kecil, besar, bagus, kada bagus, pasti biiznillah dulu. Itu syarat harus kita kawa sabar. Apapun yang terjadi di alam dunia kita yakin dan percaya itu datang dari Tuhan. Bagus, kada bagus, itu datang dari Tuhan. Jangan bagus saja kita nang bano. Ketika kada bagus, tak salah sama Tuhan di jam jolong ini, tak salah alamat pian Tuhan ajar. Seharusnya aku dapat yang kayak itu kada sidin. Nah, kada kayak itu. Nah, kada kayak itu. Nah, hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, satu tadi kawa kita sabar, yakin kita apapun yang terjadi itu biiznillah. Jangan kenang itu satu helai daun jatuh tanpa izin Allah mustahil gugur. 1, 2, kawa kita sabar. Nang buju-buju sabar tadi. Bukan sekadar dimuntung aja. 2, kita yakin dan percaya apapun yang terjadi pada diri kita pasti mengandung hikmah. Pasti kaya mengandung hikmah. Karena Allah Ta'ala maulah itu pasti kayaknya nalah. Logika kayaknya nah. Ini ulun misalnya HP. HP ini kan berkunci nih misal. Sebelum ulun mengunci, ulun tahu sudah kuncinya. Mustahil ulun mengunci kada tahu kuncinya. Sama Allah. Ketika Allah mau uji lawan diri kita, itu sudah ada jawaban sudah. Ketika Allah tuh mau uji kita manusia masing-masing, kan kita nih maaf lah, Kanisa, ulun, buhan pian itu masing-masing ujian Tuhan beriakan, tergantung kesiapan Tuhan beriakan lawan kita. Atau contoh lain pulang, pian besi mobil, sebelum maulah mobil tuh kunci disiapakan dahulu, mustahil mobilnya ada lamun kuncinya belum dianokan. Artinya apa? Apapun yang terjadi pada diri kita, ada solusi Tuhan beriakan sudah. Diberi ini misalnya musibah belum tentu kawa sama kayak sidin. Tapi Allah tahu. Jar Allah lamun ku ulah sidin nang kayak ini ujian, aku tahu nya kau insyaallah kawa aja banyak aku bari. Diibaratkan kita tuh sebelum hujan payung disiapkan dahulu. Dari mana datangnya sabar? Lamun kada tahu oh ini datang dari Allah Ta'ala. Nang kedua pasti ada hikmah. Lalu kawa sabar nang bujur. Nah jadi kalau seandainya kada ada dalam ketenangan dalam hati kita tingkatkan. Bukan hanya sekedar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tadi Tuhan lah kita taat lawan Tuhan bukan hanya perlu aja.
Waktu kita susah, waktu kita senang tatap lawan Tuhan, gembira kita. Mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Ustadz. Bagaimana Bunda? Iya, bisa dipahami. Baik. Dan selanjutnya kami persilakan apabila ada yang bertanya, silakan Bun. Sebutkan nama dan dari pengajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Imah dari pengajian Permata Kalampangan. Di sini saya ingin bertanya Ustadz, kita nih sebagai hamba, sebagai insan nih kadang iman kita nih bisa naik, bisa turun nih Ustadz. Mungkin ada kaitannya dengan yang Ustadz sampaikan tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat-kiatnya mungkin atau caranya supaya Allah itu tetap sayang kepada kita. Gimana caranya supaya kita ini kadang mungkin bisa disebut berprasangka buruk pada Allah ya, minta belum dikasih mungkin ketika turun imannya mungkin. Untuk itu mohon pencerahannya, bagaimana caranya atau kiat-kiatnya supaya hamba Allah ini bisa disayang oleh Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Kita bermohon kepada Allah tetapi kok tidak dikabulkan juga. Kira-kira kenapa? Jadi sehingga iman kita ini yang awalnya mungkin naik tiba-tiba menjadi turun. Nah, kira-kira itu bagaimana Ustadz dan bagaimana kiat-kiatnya agar iman kita ini selalu stabil lah, paling tidak seperti itu ya. Silakan Ustadz. Yang perlu kita garis bawahi, selama kita berstatus manusia, wajar kada sempurna. Karena tidak ada manusia sempurna. Dan yang namanya manusia itu wajar, kadang-kadang bujur, kadang-kadang salah. Wajar itu. Contoh, nih kipian besi HP. Sampean pakai HP-nya seharian, bisa ya casnya berkurang. Kayak apa caranya supaya ini kembali normal, pian cas lagi. Kayak apa cara kita mencasnya? Satu, supaya kita rajin dalam beramal beribadah, kita ketahui fadilah. Lamun ulun manggawe neng ini, kayak ini fadilahnya. Lamun ulun manggawe ini, kayak ini upahnya. Kenapa Pak? Awal-awal belajar kenapa Pak? Kayak ulun tadi itu. Siapa nang manggawe sembahyang dua rakaat nang kayak ini balasannya. Kenapa Pak dulu belajar? Supaya semangat. Tapi karena lamun sudah 1 tahun ditingkatakan lagi. Oh, bukan karena ini aku tapi terbiasa sudah. Nah, contoh pian misal anak kau puasa, apa pian iming-iming. Tukar sepeda anak kaya. Lalu cangkalinya sama kita anak itu juga. Jadi supaya kita rajin dalam beramal beribadah itu, kita baca, kita belajar fadilah balasan Tuhan janjiakan lawan kita. Karena biasanya karena kita nih kan ungah masalahnya. Ya kalau kalah, kalau mau dijanjikan orang tuh kada tahu di prank, kada tahu juga. Yang penting janjikan. Tapi ketika Allah berjanji pasti terjadi. Beda lawan kita. Ujar Allah, siapa yang taat lawan aku, kujamin ninya. Siapa nang batakwa lawan aku, kujamin ninya. Jamin Allah Ta'ala bukan hanya di dunia aja. Dunia ini bonus saja, dunia ini bonus. Jaminan nang iya, di akhirat kaina. Lamun di sini pang dapat kenyamanan itu bonus saja. Belum lagi seper belum. Nikmat yang ada di dunia ini belum lagi nang iya di akhirat kaina. Nah sehingga ketika sampai berdoa, ujar Allah, siapa nang berdoa, ud'uni astajib, siapa yang berdoa aku kabulakan. Janji Allah itu kada pernah mampreng. Berarti lamun di dunia kada kabul, pacangan di surga. Adalah Tuhan mengabulkan doa kita selamat di neraka. Kada ada kalau berarti lamun kita sadar yang seperti itu, ketika kita minta lawan Tuhan berdoa kada kabul di dunia, baik sangka kita berarti kita pacangan masuk surga kena. Kan kada mungkin Tuhan mengabulkan doa, ya Allah selamatkan dulu ya Allah, kada mungkin di neraka. Lamun di dunia kada kabul, seharusnya gembira kita. Berarti kita pacangan masuk surga. Satu triknya. Dan yang kedua adalah balasan tadi. Yang pertama tadi kan fadilah, lamun siapa yang menggawe ini kayak ini fadilahnya. Ada apa kita belajar dulu. Ya kan kita masih harus belajar lagi apa dulu. Kayak ini. Karena apa lagi balasan. Nah balasan. Siapa yang menggawe ini, contoh misal.
ada disebutkan nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Nabi menasihat anak Siti Fatimah. Hakikatnya kayak kita juga. Apa aja Nabi? Oh anakku, siapa nang menyisir rambut laki, siapa nang memotong koko laki, siapa nang menyurui rambut laki. Kan gitu tuh. Balasannya satu, diringankan sakaratul maut. Mendangan kayak itu pian, ya kalau lalu manggawi. Mana rambutnya ya kalau, ya ada. Habis itu apalagi balasan jar Nabi, Fatimah, kecil gawiannya, gana lupahnya. Lalu ketika sampai mendengar itu, lalu pian mau manggawi. Satu, siapa nang kayak itu gawiannya tadi tuh lawan laki, maka diringankan sakaratul maut. Dua, dibari di dalam kuburnya ujar Nabi taman-taman surga. Ya pengen bayangkan. Mungkin itu mainan lagi kubur ujar. Enggak ada kayak itu Bang, maksudnya nikmatnya. Nah, habis itu apa lagi? Diberikan akhir hayatnya husnul khotimah. Gaweannya ringan tapi gonal upahnya. Lalu cangkal menggawi itu. Boleh kita kayak itu. Supaya kita cangkal kita menggawi amal ibadah. Karena janji-janji Allah itu. Dan ketika Allah sudah berjanji, mustahil akan huwak, pasti akan terjadi. Nah itu mungkin itu Bu, salah satu triknya supaya kita cangkal dalam amal ibadah. Terakhir. Jangan kada ingat rajin-rajin duduk di majelis ilmu. Nah itu kayak. Untuk mempertahankan tadi itu nah, duduk majelis ilmu. Siap. Ya, bagaimana Bunda bisa dipahami? Baik, jika ada lagi yang mau bertanya kami persilahkan. Ya, silahkan Bunda sebutkan nama dan dari pengajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin bertanya, nama saya Hajah Sinta. Saya mau bertanya Ustadz, masalah meningkatkan iman dan ketakwaan. Ini kita manusia penuh dengan kekurangan. Ini terjadi sepasang suami istri yang saling mencintai dan mendapat tugas masing-masing. Karyawan boleh dikatakan gajinya sama besarnya dan sepakat nih, satu tempat di Kalimantan, misal satu di daerah lain. Jadi jangan lama-lama nanti diambil orang. Nah, LDR ya Bun. dan itu kenyataan Ustadz. Saking lamanya tidak bertemu, 3 bulan atau 4 bulan sekali, akhirnya pindah hati. Nah, suaminya atau istri yang pindah hati ke orang lain. Nah, bagaimana Ustadz? Itu termasuk dosa berdua kah atau bagaimana? Sekian dan terima kasih. Karena sama-sama membutuhkan kasih sayang. Nah, terima kasih Ustadz. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Jadi intinya kelamaan LDR ya Bunda ya. Kelamaan LDR akhirnya apa? Yang satu pindah hati. Itu bagaimana Ustadz? Dosanya yang nanggung siapa? Kedua-duanya atau salah satunya aja? Bagaimana itu Ustadz? Silakan Ustadz. Saya teringat ada di dalam kitab bahwa 1/3 sempurnanya iman kita itu adalah pekerjaan kita itu di tempat kita tinggal. Itu salah satu 1/3 daripada keimanan kita. Nah, ibu-ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, memang yang namanya kita laki-laki dan perempuan itu sunatullah sudah. Nah, cuman tergantung dengan individu masing-masing. Masalah berdosa atau kada itu siapa mulu ya kalau. Nah cuma kayak ini bola. Secara garis besarnya yang pernah ulun belajar, suami istri boleh si istri atau suami bercerai itu ada syaratnya. Selain syarat ini haram hukumnya. 1, boleh istri atau suami mencerai istri merusak agama. Merusak agamanya. Waktu inya misalnya belum kawin lalu tuh dom-dom nih misalnya nih. Pas kawin langsung sidin nih.
rusak agamanya. Jauh agamanya. Nah ini boleh minta cerai ini. Baik laki-laki, kalau perempuan kan boleh minta cerai. Kalau laki-laki boleh menolak. Satu. Yang kedua, boleh seorang istri minta cerai atau boleh suami mencerai istri. Yang kedua, kalau mencelakai fisik. Waktunya masih belum lawan waktu dem-dem tadi itu. Bunga saja orangnya nah, sehat, giginya bagus saja. Pas sudah kawin lah ini umah hari-hari. Tamparnya tua macam-macam. Nah, lamun pacangan menyakiti. Muntahan ha kan Bapak ya kalau banyak ya pahala ya kalau muntahan. Karena tahan usah tulun ya baik cariin lain. Nah, lakian kada saya kongnya. Misal tuh, ayo boleh. Boleh minta cerai. Bahkan boleh menolak. Nah, ini pertama apa tadi? Pertama tadi apa tadi? Boleh merusak agama. Yang kedua menjaga RT. Nah yang ketiga, ini maaflah agak atau sedikit. Boleh pian minta cerai dengan suami kalau Maryamnya kagenelan. Ah ini fikih boleh? Boleh? Boleh pian? Si dia ini mana-mana. Dikias saja tuh. Dikias saja. Tapi kalau kena pekerjaan dan sebagainya tadi, ya itu tergantung masing-masing aja. Manuakannya siapa yang berdahulu. Nah makanya kita ini kan maaf lah. Ketika kita melangsungkan sebuah pernikahan itu bukan hanya istilahnya kita nih, tapi janji kita lawan Tuhan. Makanya salah satu ujar Nabi, hal yang boleh tapi ku benci adalah perceraian atau talak itu sendiri. Nah makanya ketika kita sudah berkeluarga, maaf, separuh iman kita sudah sempurna. Kenapa? Ya itu tadi tuh, menyisir rambut aja, ini sebagainya aja. Nah cuma sekali lagi yang namanya manusia tergantung individunya masing-masing. Satu, yang kedua tergantung ilmunya masing-masing. Baik laki-laki maupun perempuan tersebut, baik istri ataupun suami. Kalau ilmu agamanya kuat insya Allah bisa bertahan. Nah ini kita kadang menyalah orang sebagainya individu masing-masing. Dan kita pun yang sekarang ini kada tahu kita. Doakan mudahan kita ruhoi rahayu tuntung pandang. Ya kalau bahentang huban ya. Ya kalau Kak yalah kayak itulah Kak. Bahentang huban nah. Mungkin itu barangkali. Baik, terima kasih. Bagaimana Bunda? Sudah dipahami? Ustadz, terasa sudah sampai di penghujung acara. Kami persilahkan untuk memberikan kesimpulan dengan tema kita di hari ini. Nah kesimpulannya adalah supaya kita mendapat cinta dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tadi, kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya waktu kita susah, bukan hanya waktu kita senang, tetapi kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika kita diberikan kaini tetap kita menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah selama kita sebagai manusia wajar, ada salah, ada hilap, itu wajar. Tapi yang terpenting adalah kita jaga adab kepada Allah. Ketika Allah takdirkan kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adab kita kepada Allah bersegera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Tuhan berjanji salah satu jalan cabang supaya engkau kusayangi, supaya engkau kucintai, salah satu lewat taubat. Karena mohon maaf, kita jangan waktu salah aja bertaubat. Coba baca sembahyang tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Apa diucap pertama? Astaghfirullah. Itu menjadi tanda bagi kita, isyarat bagi kita. Waktu kita taat aja disuruh bertaubat, apalagi kita lupa. Nah itu. Dan salah satu cara bertaubat ini salah satu jalan supaya Allah sayang, cinta. Bahkan maaf, banyak orang lewat taubat ketika akhir hayatnya husnul khotimah. Banyak yang hidupnya waktu asalnya kayak ini, tapi ketikanya minta ampun bertaubat, diterima taubatnya husnul khotimah. Banyak buktinya. Jadi jangan dianggap remeh asal mau bertaubat. Nah, nang dipertanyaan kadang mau bertaubat kenapa? Kadang merasa inya salah, padahal banyak baisi salah. Mungkin itu Kak.
Nggih. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, dengar tadi pembahasan kita tentang bagaimana mengetuk pintu kasih sayang Allah sehingga Allah sayang kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, selalu istiqomah dan banyak-banyak bertobat. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Sumardi yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau tidak hanya sekedar teori, tetapi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga kepada pengajian yang telah hadir, pengajian dari Majelis Taklim Nurul Ikhwan, Jalan Tantina, Pondok Cahaya Mas. Terima kasih juga kepada pengajian Permata Kelampangan. Dan saksikan terus Cahaya Kalbu hanya di TVRI Kalimantan Tengah, tayangan yang penuh hikmah dan juga keberkahan. Cahaya Kalbu. Saya Anissa Yunia Bekti mohon undur diri beserta kru kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Mari kita sempurnakan majelis ilmu kita dengan bersama-sama melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, jagalah iman, sebarkan kedamaian. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.